Ya, saya salah satu korban, ibu pimpinan korban dari dokter detektif ini. Jadi setelah barang saya yang di-review yang katanya overclaim dan saya sempat di barangnya juga sempat dimanipulasi, ada satu kejadian yang membuat saya janggal. Detektif ini memberitahu saya bahwa memaksa saya untuk di-review barang itu katanya disuruh dengan Komisi DPR, Komisi 9. Di sini boleh nggak saya mendengarkan voice note-nya bahwa katanya di sini dia mengancam saya, katanya ini dia nge-review produk saya karena disuruh dengan Komisi 6 dan 9. Dia memaksa saya untuk mereview produk tersebut karena ini udah suruhan dari Komisi 9. Saya ada ditekan, boleh nggak saya dengarkan? Silakan. Bilang tapi nggak nasehatin gitu, nggak untuk menyerang atau bagaimana tuh nggak ada di situ. Jadi dokter itu dari pagi telepon gitu loh, telepon ini maksudnya apa? Terus habis itu ya udah maunya gimana, naikin aja tapi nasehat gitu loh. Jadi dari satu produk ada beberapa produk sebenarnya, makanya produk yang ada itu sebenarnya harus ditutup sama mereka kan gitu loh. Jangan kan bilang udah kalau yang hati pistol nggak usah diangkat-angkat lagi gitu loh, karena kalau hati nanti mati namanya SS ini gitu. Nggak apa-apa SS tapi dinasehatin aja dalam bentuk ya ayo yuk barengan kita bikin ini, bukan yang biasa bikin yang itu enggak gitu loh, tapi harus diangkat dan nggak mungkin nggak diangkat, nggak mungkin, udah tahu gitu loh, mereka tuh udah cek sendiri ini udah masuk ini ke perlindungan konsumen ini gara-gara penghinaan ini malah jadi bakalan ada undang-undang baru gitu loh. Gitu, jadi udah nggak mungkin. Sekarang kembali namanya nanti akan diangkat langsung ke DPR atau kita tutup. Gitu lah. Kalau ditutup tetap ini sekarang, tapi dalam bentuk apa? Bentuknya lain, ya, gitu. Kalau nggak pun juga hatinya dia bakalan naik loh. Nanti bakalan dihubungi sama Badan POM. Gitu. Jadi ini posisinya kampus deh. Posisinya luar biasa. Karena waktu itu shock banget. Sampai jam aja ini nggak mungkin. Sekarang sekarang ini jadi penting ini. Nah, jadi setelah konten itu naik, nanti kita ketemu bikin konten bareng gitu loh. Sama seperti si dokter Angel, kan dokter Angel tanggal 25 bakalan konten bareng gitu. Jadi kita bakalan bikin konten bareng gitu. Jadi kita sama-sama nggak ada lagi, karena ini sekarang yang bagian perlindungan konsumen kan udah benar-benar ini gitu loh. Ya, lanjut dengan memperdengarkan itu. Sekarang siapa dia? Ya siapa ya? Suara siapa itu ya? Mohon maaf Ibu pimpinan. Jadi ini suaranya Dokter Samira karena dia mengatakan dia menaikkan itu, dia mengajak saya untuk menaikkan itu karena disuruh dengan Komisi 6 dan 9. Dokter Samira. Dokter Samira itu dokter detektif. Iya, benar disebutkan. Iya. Kerusuhannya itu atau dokter Samira itu sama dengan dokter detektif ya. Itu. Iya sama aja. Ya, masih ada yang mau disampaikan? Ya, jadi kejanggalan saya di sini pimpinan katanya dia mengancam saya untuk menaikkan produksi itu karena itu disuruh sama anggota DPR, ada tekanan dari anggota DPR. Dan dia juga bilang kalau itu sampel-sampel produk saya juga diminta sama anggota DPR Komisi 9. Ya, luar biasa. Menurut dokter detektif itu dia sudah melakukan uji klinis, ya, uji laboratorium bahwa produk-produk yang dijual itu tidak mengandung ingredient atau isi sesuai dengan apa yang disampaikan di produk. Manfaatnya misalnya disampaikan manfaatnya 10, tapi ternyata isinya manfaatnya cuma 2 atau 3. Nah, ini kan tentu merugikan konsumen. Ini menurut si dokter detektif gitu. Tetapi ternyata dalam melakukan podcastnya juga
dokter detektif ini kan selalu pakai masker, dan menurut saya itu juga nggak bagus ya. Kalau ingin memberikan edukasi atau kemudian dia menemukan sesuatu yang tidak baik ya terhadap produk-produk kosmetik skincare di Indonesia, hasil uji laboratorium yang dia dapatkan itu dia sampaikan kepada BPOM. Menurut dokter ini kalau dalam menyampaikan podcastnya selalu pakai topeng, selalu pakai kayak masker gitu ya. Ini kan juga harus saya sih ya curiga juga pasti ada ya. Ini juga harus dilaporkan juga ke pihak yang berwajib gitu ya, karena dia kalau memang dia niatnya baik ya nggak perlu pakai masker gitu ya untuk bisa menyampaikan edukasi kepada teman-teman. Kalaupun dia melakukan edukasi ya terkait apa yang dia temukan, ya dia laporkan itu kepada BPOM. Ya, laporkan kepada BPOM dulu. Nah, kalau BPOM-nya tidak bereaksi gitu ya atas temuan ini, baru dia bisa melakukan pengetok. Gak ada korban mafia skincare, gak ada korban berkaitan dengan overclaim skincare apa-apa. Itu yang sering kali dibicarakan oleh kucir-kucir. Berapa sih kucir-kucir? Dibayar berapa sih kucir-kucir? Nah, dalam kesempatan ini saya meminta di para korban, ya speak up, jangan hanya DM ke saya, yuk speak up di VT ini. Saya ingin tahu seberapa banyak korban konsumen skincare. Kalau memang banyak, besok Senin saya akan buka lagi laporan dan saya akan kirimkan surat kalau memang banyak ya yang ngisi Google Drive nanti, ya Google Form nanti. Ya, Senin saya akan buka dan saya minta di sini ini banyak yang komen korban skincare. Jangan hanya DM saya, Pak saya disumasi oleh owner Pak karena speak up. Ayo, berani komentar di sini. Ayo, para korban hukum, jangan kalah sama kucir-kucir ya. Gak ada korban. Saya adalah advokat dari Ikatan Apoteker Indonesia, yang mana IAI ini memiliki 110.000 anggota, Bapak Ibu. Ya, saya diberi tugas oleh Ketua Umum Bapak Novendri Rustam dan juga Tim IAI Bapak Lili Yusuf Indrajaya, yang mana kehadiran kami hari ini selain dari nama IAI, ada juga bagian IAI yaitu HIASKOS, Bapak Ibu, yaitu Himpunan Apoteker Seminar Kosmetik Bidang Industri dan Kosmetik. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan kefarmasian seperti peracikan dan segala macam, produksi dan segala macam, semua apotek-apotek, rumah sakit, pelayanan kesehatan, di situ ada apotekernya, Bapak Ibu. Nah, untuk itu hari ini saya minta izin waktunya untuk menyampaikan pandangan umum dari Ikatan Apoteker Indonesia. Yang pertama, bahwa benar dalam beberapa bulan ini terjadi kegaduhan yang luar biasa yang diakibatkan oleh apa? Influencer yang berbicara sesuai dengan persepsinya. Nah, kegaduhan itulah yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi dan instansi. Nah, kita masuk kepada approve sekali lagi. Ini termasuk menjadi concern dari Ikatan Apoteker Indonesia. Bahwasanya hanya BPOM lah yang berhak untuk memberikan approval. Sekali lagi penegasan, hanya BPOM lah yang berhak untuk memberikan approval. Dan influencer tidak memiliki kompetensi apapun untuk mengatakan ini approve atau tidak. Dan ini terjadi. Sehingga kita juga mohon, apakah ada sanksi-sanksi yang bisa diberikan kepada dokter tersebut? Karena ini kegaduhannya sangat masif. Kemudian berkaitan dengan produk yang direview, ada yang dianggap bagus, ada yang dianggap jelek. Hasilnya apa?
ketidakpercayaan terhadap produk dalam negeri. Nah, efeknya apa Bapak Ibu? Ketika kita tidak percaya terhadap produk dalam negeri, akhirnya produk luar yang masuk kepada Indonesia. Dari Korea, Cina, Thailand, semuanya. Dan produk kita dianggap tidak bisa bersaing. Ketika tidak bisa bersaing, apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan, UMKM semuanya akan bangkrut. Tercipta banyak pengangguran-pengangguran baru, khususnya para apotekernya juga. Nah, sedangkan Bapak Prabowo mengatakan bahwasanya kita harus menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ini yang harus diselesaikan secara cepat. Kemudian kami percaya bahwasanya BPOM sudah melakukan kewajibannya dengan baik. Dengan pemberian izin edar yang sudah sesuai dengan prosedur, itu menyatakan produk itu sudah memiliki jaminan mutu, Bapak Ibu. Tidak ada keraguan untuk itu sampai izin tersebut dicabut ataupun dinyatakan sebaliknya. Kembali kepada Ikatan Apoteker Indonesia, pada saat kita berbicara mengenai apoteker, mungkin sebagian hanya berpikir seseorang yang bekerja. Tapi jangan lupa, Ikatan Apoteker Indonesia, para apotekernya sekarang tidak hanya bekerja, sekarang mereka menjadi pengusaha, Bapak Ibu. Mereka membuka pabrik, mereka membuka perusahaan yang berkaitan dengan, khususnya kali ini adalah perusahaan kosmetik. Saya ambil contoh satu. Ada nama apoteker Beni Sadar. Beliau itu sudah memegang rekor muri dengan formula 4.614 kalau yang kita baca di buku. Artinya itu perusahaan besar. Itu adalah apoteker yang mencoba untuk maju, apoteker yang mencoba untuk membuka lapangan pekerjaan. Dan kemudian apa yang terjadi? Terjadilah influencer ini. Yang akhirnya terjadi fitnahan-fitnahan. Yang mana fitnah-fitnah tersebut sedang mungkin beliau akan laporkan di kepolisian. Nah,